Perkenalkan, saya Nadia Putri, NIM 1916040045, lokal akuntansi C. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri dengan NIM 1916040099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husna dengan NIM 1916040110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri, NIM 1916040045. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang audit atas pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal: sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian secara kolektif untuk membentuk pengendalian internal. Tujuan umum pengendalian internal yang efektif bagi manajemen: 1. Reliabilitas pelaporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan memastikan bahwa informasi yang disajikan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan. 2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengirimkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal saat pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan dalam Section 404, organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan dilanjutkan pada Fadila dipersilakan. B. Tanggung jawab manajemen dan auditor. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal manajemen, bukan auditor yang harus menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Ada dua konsep utama yang melandasi perencanaan dan implementasi pengendalian internal. Yang A. Kepastian yang layak. Perusahaan yang harus mengembangkan pengendalian internal yang layak tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. B. Keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. C. Komponen pengendalian internal. Pengendalian inter atau kontrol inter didefinisikan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian inter adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Internal control yang dikeluarkan oleh CES yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat. Menguraikan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen.
untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian akan tercapai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu Fadila Putri tentang risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian atau assessing control risks merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari penilaian risiko pengendalian assessing control risks adalah membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Menilai risiko pengendalian juga membantu auditor dalam membuat keputusan mengenai sifat, waktu, dan cakupan